Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Akhuna sahibul majlis, Dr. Kiai Haji Hamdi Ubaidillah wa asatizatuna para kiai, ahbab, ikhwan dan akhwat. Insyaallah kita sambung kajian kita yang keberapa? Halaman apa? Halaman. Kok nggak ada tandanya di sini? Hikmahnya 130, iyalah. Betul. Hah? Itunya apa? Anunya hikmahnya apa? Iya, 29, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anha, qala radhiyallahu anhu muallif hadzal kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah lil Imam Syekh Ibn Ata'illah Sakandari radhiyallahu anhu wa syarihihi Syekh Abdullah Sarqawi Syekhul Azhar wa nafa'na bi'ulumihima wa asrarihima wa anwarihima zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu law annaka la tasilu illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abada walakin idza arada an yusilaka ilaihi satara wasfak biwasfih wa ghatana'tak bina'tih fawasalaka ilaihi bima minhu ilaik la bima minka ilaihi. Wa qala radhiyallahu law annaka, seandainya bahwa engkau la tasilu ilaihi, tidak usul, tidak sampai kepada Allah, illa melainkan ba'da fana'i masawik, kecuali setelah leburnya, hancurnya ya, masawik, beberapa sifat keburukanmu, masawik, wa mahwi da'awik, dan terhapusnya pengakuanmu, da'awik. Lam tasil ilaihi abada, maka kamu tidak akan sampai kepada Allah selama-lamanya. Walakin, akan tetapi, iza arada, ketika Allah menginginkan, an yusilaka ilaihi, untuk membuatmu sampai kepada Allah, satara wasfaka, Allah tutup sifatmu biwasfih, dengan sifatnya, wa ghatana'tak, dan Allah tutup sifatmu. Beda sifat dengan na'at. Kalau na'at sifat yang baik-baik, kalau sifat umum baik dan buruk.
wa ghatana'tak bina'tih, dan Allah tutup na'atmu, sifat baikmu dengan sifatnya. Fawasalaka ilaihi, maka dia akan sampai ilaihi, kepada Allah, bima minhu ilaik, dengan apa yang dari Allah kepadamu, la bima minka ilaih, bukan dengan apa yang darimu kepadanya. Fawasluka berarti itu ya. Fawasluka ilaihi, bukan fawasalaka itu. Fawasluka ilaihi bima minhu ilaik, la bima minka ilaih. Maka sampainya kamu kepada Allah itu dengan apa? Dengan sesuatu yang dari Allah kepadamu, untukmu, bukan sesuatu yang darimu untuknya. Artinya sampai kepada Allah anugerah dari Allah, bukan upaya kita. Nah, di atas pada redaksi yang pertama bahwasanya jika ada ungkapan bahwa kita sampai kepada Allah setelah kita membersihkan sifat buruk kita, membuang ananiyah, pengakuan, ya, sekalipun sudah kita lakukan tetap tidak sampai. Ya kan, di dalam tarekat itu kita sering mendengar bahwa samroh, kalau untuk menjelaskan permasalahan tasawuf itu memang terkadang mesti hati-hati menggunakan redaksi itu. Terkadang kita lalai juga. Tujuan tasawuf sampai kepada Allah, ya, tujuan tasawuf ma'rifat misalnya, itu masih tanda kutip, karena tujuan tasawuf itu Allah, ya. Maka di buku-buku tasawuf ma'rifat itu samroh, buah, gitu. Setiap ilmu ada natijahnya, ada outputnya, ada hasilnya apa. Maka ma'rifat adalah buahnya. Tapi kalau ditanya tujuan, ya Allah saja. Kita pernah menjelaskan kan pendapat Imam, ya bukan pendapat Imam Syarani, itu memang orang sufi. Jika kita ibadah, yang beramal baik, tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu masih riya disebutnya itu. Ingin mendekatkan, itu takarrub aja mesti dibuang. Tujuannya Allah, sudah gitu aja. Nah, kalau ulama-ulama menggunakan takarrub itu kan bahasa proses istilahnya, ya. Jadi kita juga ketika membaca buku tasawuf atau mendengar keterangan tujuannya makrifat, tujuannya kita mesti dikasih tanda kutip bahwa tujuan tasawuf itu adalah Allah saja. Gitu. Seperti orang ditanya, kamu belajar mau apa? Mau menghilangkan kebodohan, sudah betul. Gitu. Oh, setelah bodoh hilang, ya agar kita tahu beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya ibadah. Iya. Nah, kalau ditegesin lagi, ibadah tujuan, oh bukan. Tujuannya Allah. Nah, itu paling terakhir. Ya, biasanya kita mengurai itu paling terakhir. Nah, tasawuf itu tujuannya Allah, gitu. Jadi kalau diurai istilah-istilah yang bersifat proses,
Ya, kita mesti memahami maksudnya apa begitu. Tujuannya Allah titik. Gitu. Ya, oleh karena itu kita sering menjelaskan bahwa orang bertarekat itu orang yang sedang membetulkan tujuan. Ya. Orang bertarekat, orang yang sedang suluk, ya, melakukan proses tarbiyah ruhiyah, itu dia sedang membetulkan, ya, tawajuh, tujuan dia agar Allah saja. Ya, makanya yang kita sering dengar, ya, yang paling masyhur doa dari Syekh Abdul Qadir itu apa Allah apa waridhoka maksudi itu apa? Ilahi anta maksudi, ya. Ilahi anta maksudi, ya, waridhoka matlubi. Kalau qasad itu, maksud itu Allah aja. Ilahi anta maksudi, ya, karena orang sedang bertarekat adalah orang yang sedang sidqut tawajjuh. Sidik itu kan betul, tawajuh itu, ya, orientasi tujuan. Itu orang ya sampai saya harus berani mengatakan, mungkin orang tidak bertarekat tapi dia membetulkan tujuannya, ya, semua ibadahnya, amal solehnya lillah, murni, itu berarti dia sedang bertarekat. Ya mungkin jika zaman dulu nggak ada nama-nama tarekat, tetapi pendidikan ini ada dari agama, dari ulama. Nah, setelah ada nama tarekat, berarti ada masalah di umat. Dulu orang menuntut ilmu pasti itu tujuannya. Ketika orang mulai menuntut ilmu tujuannya bukan itu, maka muncullah, ya, upaya khusus ulama untuk membetulkan tujuan. Itu munculnya orang secara umum, munculnya tasawuf itu ketika orang sudah sangat materialistik, jadi diarahkan, ya, secara umum begitu, ya. Sehingga kita masih boleh mengatakan, meskipun sekarang, ya bukan sekarang, hampir, ya, sebagian besar abad kehidupan umat Islam, ya, sudah bertarekat, gitu. Ya masih boleh kita katakan meskipun dia tidak bertarekat. Ya, jika dia sedang membetulkan tawajuh dia kepada Allah, maka dia pada hakikatnya sedang menuju kepada Allah. Maka konsekuensinya meskipun orang sudah bertarekat, sudah berbaiat, tetapi dia tidak mengerti apa sebetulnya tujuan itu. Ini bertarekat malah mau jadi satria mandraguna misalnya, menjadi dukun tukang obat. Nah ini sudah rusak, ya. Itu yang perlu kita pahami. Maka jika sampai itu dengan mujahadah kita, nggak sampai. Lau annaka la tasil ilaihi illa ba'da pana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abadat. Jadi jangan sekali-kali orang bertarekat ingin sampai ke Allah, tidak. Ya, saya ingin marifat, saya ingin syuhud, syuhud itu yang diingini, itu kan keinginan nafsu, ya, usul gitu. Udah inginnya Allah saja. Ya, sejak itu para penganut tarekat itu disebut murid. Orang agar paham langsung apabila dia bertarekat dan dinamakan murid, dia paham langsung bahwa dia muridullah. Ya orang yang ingin Allah sudah, nggak ingin apa-apa. Nah kalau masuk tarekat macam-macam inginnya, ya sudah, itu berarti muridu ghairi. Ya. Kalau sampai itu hanya dengan panah itu menghapus masawik, yakni aib-aib, uyub-uyub kita dan syahwat, diantaranya syahwat ma'rifat, syahwat usul,
Untuk itu, misalnya ada orang puasa untuk apa? Ya, untuk usul. Orang qiyamul lail untuk apa? Untuk wali. Itu udah nggak sampai. Dikatakan lam tasil ilahi abada. Nggak sampai kapanpun. Ya, orang bertasawuf kebayanginnya, wah wali nih. Ya. Atau orang bertasawuf, wah ingin jadi murabi misalnya, ingin menjadi syaikh. Nah sudah. Apalagi itu mah. Ya. Ya, dulu awal-awal saya pulang ke Indonesia itu banyak sekali orang-orang alim gitu. Nanya ke saya, ada nggak syekh yang terus ngangkat saya jadi mursyid, ada nggak? Saya nggak mau lama-lama. Waduh, puyeng kepala saya, waduh. Ya. Ya, setelah kita tahu bahwa saya melihat bahwa amanah yang paling berat, paling besar, paling tanggung jawabnya di sisi Allah itu luar biasa. Jadi mursyid dalam tarekat ilallah. Tapi jika orang itu menginginkan itu, orang itu nggak punya akal sudah. Ya udah ngaco udah itu dah. Tapi di dunia itu masih ada juga yang berebut. Kali dunia lain mah. Ya, dunia di yayasan misalnya. Berebut jadi ketua yayasan, berebut jadi itu memang kudu berebut sebagai kompetitif gitu kan, supaya kompetitif kudu itu mah di DPR ya, hatta kiai dah, kiai ilmu lah, tapi tidak di ya irsyadur ruh. Aduh, ngeri ya. Para masyayikh sering mengatakan ya, ketika mau datang ke tempat ngaji sudah disediakan kursi, dia bilang, kamu tahu panasnya kursi itu? Ya bukan kursi ini, artinya manzilahnya, kedudukannya, bukan kursinya. Kalau kamu tahu panasnya kursi itu, kamu menjauhi kursi itu lebih jauh daripada, lebih kencang dari dikejar harimau tuh. Ya. Nah maka apalagi orang yang masuk tarekat ingin jadi wali, wah itu sudah kacau. Makanya ada yang belum sampai udah jadi wali baik. Ya, udah nebak-nebak dikirain wali itu kasab, tahu apa aja itu. Ya. Nah ini tidak akan sampai. Kalau saja sampai itu dengan mujahadah, nggak sampai. Gitu. Orang di luar sana sering menggunjing kesetiaan murid dengan guru itu dianggap takdis kepada guru. Ya, padahal kita itu mesti melatih tawadu, melatih itu perlu ditadrib itu. Tawadu itu susah, perlu ditadrib. Ikhlas itu susah, perlu ditadrib. Khusyuk itu susah, perlu ditadrib. Gitu. Nah maka yang mentadrib ini punya mas'uliyah besar di sisi Allah, bukan kaleng-kaleng. Iya. Bukan sekedar ngasih hijib terus baca-baca, terus ngebul. Ya. Ya. Artinya bahwa itu sebab akhirnya mereka mengatakan Arabtu Rabbi bi Rabbi. Karena ketika dia bersama dengan guru, itu dia ya, maka saya pernah mengumpamakan guru itu seperti samsak. Ya, tempat kita berlatih diri di samsak tuh kan, supaya nanti di ring menang gitu. Ya kan
Di mana kita pakai ini, apa yang kita dapat dalam tasawuf, dalam kehidupan. Kita kepada istri, kita kepada tetangga, kita kepada masyarakat, kita kepada Allah, ya, kita kepada negara, kita kepada, agar dia menjadi sumber kebaikan atau ya, dia melakukan penyembahan kepada Allah dengan betul. Sudah. Nah, seorang guru pun, jika dia memang seorang guru, dia tidak merasa bahwa, wes saya itu yang nyampain kepada Allah. Iya. Ya, kalau bukan gurunya saya, waduh, bahaya itu. Ya. Maka coba, ketika dalam dunia tarekat, kita lihat dari si muridnya ini tidak mengerti perjalanan dia apa, guru itu apa, maka fanatiknya sama guru setengah mati. Kayaknya di dunia ini nggak ada guru dia doang. Kalau itu emosional boleh, tapi kalau dia dianggap hakikat, juhala namanya, jahlun murakkab. Nggak ada. Guru saya doang, yang lain mah wah nggak ada. Apalagi udah gurunya ya bapaknya ya bapak tuanya, itu udah nggak ada. Malaikat juga kalah udah, nabi juga kalah. Itu bahaya sekali. Makanya saya sering menjelaskan begini. Hatta gelar nabi dan rasul itu liruh lil jasad. Nabi ada 25, ruh satu itu. Maka Imam Ibnu Arabi itu memberikan gelar al-insanul kamil. Ini insan kamil, ini tunggal. Karena insan kamil adalah suratu jamalillah. Di zaman Nabi, orangnya yang bernama Sidna Adam, Sidna Nuh, Sidna Idris, Sidna Ibrahim, sampai Sayyidina Muhammad SAW. Raganya itu, kantongnya, kotaknya itu, nama-namanya tuh. Tapi hakikat rohaninya yang disebut Rasul, yang disebut Nabi, ahad, tunggal, itu Allah punya. Lalu setelah Nabi nggak ada gelarnya, diganti gelar wali. Lah terus sampai ke Sidna Hasan al-Basri, terus Hubaib al-Azami, Daud at-Tai, terus Ma'ruf al-Karhi, Sari as-Sakti, terus Junaidil Baghdadi. Itu kan ganti-ganti kotak tuh. Tapi hakikatnya wahid. Bagaimana dimonopoli di tubuh satu doang? Seperti orang mengatakan daripada tarekat Qadiriyah bahwa Sultanul Aulia sebelum dan sesudahnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, itu fanatik. Tidak ada. Setiap abad ada sultannya. Itu juga jahlun murakkab. Gimana sih Allah cuma bikin satu? Itu mah pujian muridnya sebagai apa namanya hubungan emosional. Maka guru kami dulu mengingatkan persis apa kata beliau, syaikhuk abuk wal asyah a'mamuk, katanya. Kita kan biar bapak kita jelek-jelek paling hebat bae ya. Biar goblok-goblok bapak kita paling pinter, kagak bisa dihapus, itu emosional. Meskipun kita menghadapi hakikat yang dalam kehidupan banyak yang lebih mantap, tapi emosional nggak bisa dirubah. Begitu juga kita sama guru, nggak boleh berubah itu. Kalau berubah maknanya emosionalnya jelek, rusak. Ya. Seperti orang hormat sama guru, hormat sama anaknya dan istrinya, itu kan emosionalnya sehat namanya. Kalau emosionalnya yang nggak sehat, sama gurunya doang, sama anaknya nggak dihormatin, sama bininya nggak dihormatin, itu emosionalnya rusak. Tapi untuk kudwa, untuk melihat salah, menegur, bebas siapa saja. Gitu. Coba demen sama emponya, sama adanya demen nggak? Kalau rusak nggak ada, nah, lu gampar-gamparin adanya, dicerain bisa sama emponya. Lah kan, kenapa orang demen sama emponya, sama adanya sayang? Berarti emosionalnya sehat. Ya. Hubbu alil bait bukan akidah tetapi awatif.
Ya. Jangan diseret-seret akidah, nanti rusak. Ya, itu maqal Sidil Imam Ibn Arabi. Ya, dan kita setuju. Malaysia asan gahwa khasa yani. Khasa lirrajul yani. Nah itu yang penting. Jadi maka saya sering bilang tasawuf itu manhaj amalinya kan adalah zikir dan mujahadatun nafas. Ini teh takhalli gitu nyiapin kita tuh zikir dalam tarekat, zikir kan dikasih dalam tarekat itu. Kemudian disuruh mujahadatun nafas. Itu apa? Untuk apa? Untuk nyiapin tempat. Nih. Ya. Tamhidul ard, menyediakan tempat. Qalqalab. Apa? Agar Allah masuk. Bukan zikir itu bikin ma'rifat. Mujahadah itu bikin wali, enggak ada. Ya, karena ma'rifat itu satu nama di mana rohani itu sudah masuk nur. Ya, akhirnya kena banyak, zuhurnya banyak jadi anwar. Tetap nur. Karena nur itu satu. Ya, tapi karena ada bolham-bolham jadi anwar. Elektrik kan satu elektrik. Ya, jenis gitu, satu jenis. Kayak air kan satu jenis. Cuman jadi sop, jadi serasem, jadi kan tetap satu air. Nur satu. Nurullah. Sudah. Untuk datangnya nur itu aja. Kalau Allah udah kasih nur, baru nur itu yang ma'rifat, itu nurullah. Al-arif huwal ma'ruf. Jadi orang ma'rifat, orang wusul karena Allah, bukan karena ya. Wah kalau puasanya itu 40 dibikin 100 kali, wah walinya itu tinggi, itu kutub. Majnun. Nggak ada. Bahkan bukan sebagian besar, tidak, bukan sebagian besar, tapi tidak sedikit orang yang menjadi mursyid, dia wala yasum wala yusalli katsir wala faqat khidmah syaikhih wa khalas. Artinya sidiq. Maka dikatakan at-tariqu liman sadaq la liman sabaq. Berjalan menuju kepada Allah itu untuk orang yang benar, bukan untuk orang yang lama. Wah, gue mau lamaan senior, gak ada. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita luruskan. Ini hikmah ini jika yang membacanya betul sesuai dengan prakteknya, ini menjelaskan bagaimana perjalanan dari mula-mula hingga akhir. Lihat mula-mulanya apa hikam ini? Min alamatil i'timadi 'alal amal. Orang masuk tarekat itu orang yang sudah mulai merubah i'timad dari alal a'mal kepada 'ala Allah. Jadi mulai gitu. Jadi kalau dia masih i'timad ala ghairih, belum mulai, belum start. Ibarat balap belum sampai tempat start. Makanya orang dulu, orang mau masuk tarekat, gurunya gak langsung nerima. Diuji kesidikannya dulu, wafaknya dulu, intimaknya dulu. Ya, kalau dia belum punya ilmu, disuruh ngaji dulu, disuruh. Ya. Bukan kayak nyawar duit, siapa yang ubaiat, ayo berat gitu. Woyo. Mungkin di zaman tertentu ada ulama yang berijtihad begitu, tapi di zaman lain lihat situasinya, ya. Ini fenomena lagi. Gurunya begini, tiba-tiba muridnya ngikutin. Kenapa? Guru gua begitu? Bukan. Ya. Karena asy-syaikh fit thariq huwa mujtahid. Fi thariqi, fi madrasati. Kita nggak boleh nyamain. Gurunya begitu kan, muridnya begitu, yang lain-lain.
Nah, dulu presidennya lain, sekarang presidennya lain. Nah, lain lah. Ya. Nah, ini sering orang nyama-nyamakan. Kenapa? Karena melihatnya bukan dengan ilmu tapi dengan jahil. Wah, ini nggak ngikutin gurunya nih. Lah kalau gurunya istrinya 4, kudu 4 istrinya. Wah, iya. Kalau Rosa. Ya, sorry Pak. Bukan serius, melotot rumahnya Pak. Nah itu, ya. Maka kalau sampai itu katanya karena dia mujahadah ini ba'da fana masawik. Ya. Yang pertama, yang kedua mahwi da'awik. Selalu itu, karena nafsu itu ada dua. Nafsu itu ada nafsu syahwat, ada nafsu ghadab. Maka metode dalam tarekat realnya nafsu syahwat ini metodenya adalah mujahadatun nafas. Tapi kalau nafsu ghadab metodenya adalah as-suhbah. Itu. Orang kalau punya guru nggak bisa ngaku. Nggak bisa ngaku-ngaku. Yang ngaku-ngaku itu nggak punya guru. Ketemu Nabi Khidir, mimpi Abdul Qadir, mimpi itu. Ya. Firaun itu. Ya. Guru tidak ada guru, Allah yang ngasih. Bukan guru. Ya. Bahkan orang menjadi guru dalam tarekat, ya, tiap hari dia harus muhasabah. Tapi kita lihat fenomena, lu awas ngelawan sama gua, meleduk lu. Guru apa begitu? Nggak ada itu. Mungkin orang nyaksiin karena ini ngelawan maka dia duraka gitu kan. Jangan dijadikan kaidah. Karena guru itu memaafkan. Kalau guru memaafkan, kalau nggak memaafkan bukan guru. Ya. Kasih sayang guru dengan kasih sayang orang tua pun lebih luas kasih sayang guru. Maksudnya guru tarekat. Ya. Mursyid maksudnya, mursyid. Kenapa? Karena dia khalifatullah. Ya. Bahkan dia adalah naibun nubuwah. Jadi kalau orang mau awas, itu mah pembicaraan awam. Wah, wali itu dilawan meleduk, dalilnya man ada liwalian. Ya. Enggak. Maka ada fenomena si guru, seorang murabbi dalam tarekat dimusuhi oleh orang. Ya. Murid-muridnya tahu bahwa dia musuhin. Lalu dia minta maaf, dimaafin. Murid yang nggak maafin. Ya, gua masih sakit. Guru gua, makai maafin tuh guru katanya. Wah ini, ya. Kebetulan ininya orang kaya. Wah guru saya udah mata duitan rupanya. Ya. Itu secara real tuh dalam kehidupan saya menemui itu contoh begitu. Gantian dia yang ya, ingkar kepada guru. Dan ini artinya dia masuk di bawah tarekat itu, dia sendiri tidak tahu kenapa dia punya guru. Sama sering kita mesti perbaiki bahwa guru itu insan. Ya, arti insan artinya bashar. Ya, yang apa? Perlu kita jelaskan terus, pahami betul. Karena saya ingat sekali ketika awal saya
masuk ke dalam tarikat, kata-kata yang dikatakan oleh guru saya itu, pemahaman syekh dan guru mursyid di negaramu itu salah. Itu tanggung jawab kamu. Itu saya ingat, saya apa yang salah ya? Gitu. Ada mas'uliyatuk. Syekh itu bukan Superman. Syekh itu insan dhaif. Betulnya. Fihi amanatuh. Artinya amanah. Ada nur di hatinya, dan ini untuk apa? Innama bu'istu li utammim makarimal akhlak, untuk yutammim makarimal akhlak. Adapun kehidupannya ya bashar, makan, minum, telak tulang, iyalah, ditampar Cina. Ya kalau orang kita kan sial itu kan ditampar Cina katanya dulu itu. Ya artinya tetap diomelin bini. Ya. Punya utang. Bukan utangnya mungkin banyak. Ya. Nabi aja dicekek sama orang Yahudi karena lambat bayar utang. Ya. Yamshi fis suq, dagang maksudnya. Dan lain-lain. Gitu. Artinya nafsu itu ada nafsu syahwat, ada nafsu ghadab. Orang untuk jadi nabi, untuk jadi wali, nafsu syahwat dan ghadabnya ini mesti full 100%, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau kurang nggak normal. Dan bagaimana orang nggak normal jadi pimpinan? Kata orang Kerawang, kalau kurang nafsu godobnya itu pire. Tahu pire? Tapi jangan dibawa ke Banten. Kalau di Banten pire sire. Berapa loh? Pire itu blow on. Nafsu godob dengan nafsu syahwatnya mia pil mia. Nah masa ada seorang aulia misalnya kawin lagi. Yoh kawin lagi lah ngapa? Lah ada nafsunya. Katanya nggak nafsu. Wah iya. Namun nur yang ada di rohaninya itulah yang menunggangi syahwat dan godobnya. Apa yang dia lakukan lillah, wabillah, wa minallah. Dan itu nggak kelacak kalau kita tidak sama dengan dia nurnya. Sama abu sama kita dia marah. Bukan, beda. Nah itu tidak bisa melihat perbedaannya kecuali dia punya nur yang sama. Apa bedanya? Itu tuan guru istrinya 2, saya 2, sama dong kita gitu. Ya. Sekarang orang udah kawin sama nggak kawin aja urusan pahala aja udah beda tuh. Nah, orang yang kawin pahalanya banyak gitu. Udah beda itu. Itu baru perbedaan fisik. Nah, perbedaan rohani kan tidak terlacak. Kita sembahyang dekat Nabi. Rukunya sama, ilok sama itu kualitasnya. Ya. Nah ini orang menyangka seperti itu. Ya. Wah, kok sayang banget dia. Misalnya ada wali lagi ngelapin mobil, kena punya mobil, wah ada sayang sama dunia. Lah kalau wali mobilnya yang gede lapin, jorok modal-modalnya itu wali apa kotor. Ya, dia punya akhlak bersih, zahirnya batinnya kena nazafah itu akhlak. Makanya an-nazafatu minal iman, bukan iman ideologi, bukan iman asasul fikr, bukan, tetapi hakikatul iman wa huwa sifatun ilahiyatun nur rabbaniyah, nur rabbani. Itu maksudnya al-haya'u minal iman, yani iman fi qalbi, an-nadhafa minal iman. Ya. Bahkan kata Nabi al-haya'u huwa al-imanu kulluh.
Gitu. Nah ini yang sering, wah kok beda. Nah maka harus betul-betul mengerti. Ya. Bukan, itu kan emosional, itu nafsu sebetulnya. Orang ngeliat rekod, oh, saya anu dong, saya di baiat nih. Kapan nih dibayar? Kenapa itu otak sibuknya dengan baiat? Bukan sibuknya dengan membetulkan kejujuran hati kepada Allah. Itu tarekat. Ya. Nah itu fenomena, ya. Soalnya kalau belum baiat belum keikat lah. Itu kan emosional, kayak organisasi kalau nggak pakai baju seragam, kayaknya apa namanya? Kalau kompak itu apa namanya? Ya nggak kompak gitu. Kalau pakai baju seragam kan kompak. Ibu-ibu apabila mau ngadain maulid baju seragamnya apa nih? Itu bukan sesuatu yang vital. Bukan. Nah, boleh di luar urusan tasawuf boleh, tapi urusan di tasawuf tidak. Embel-embel atribut itu harus disingkirkan. Dia murni mesti kepada hadap, kepada ahamiyat, ya, lillah. Enggak ada harus pakai sorban seragam, harus enggak. Pakaiannya harus seragam, tidak. Maka kita lihat fenomena di majelis orang sufi itu, hatta pakaiannya macam-macam, yang lepis, yang cutbray, yang pakai itu nggak ada masalah. Apabila rohaninya betul, dia akan memilih mana yang sesuai untuk dia. Karena apabila rohaninya sehat dan cerdas, maka emosionalnya pun cerdas. Sosialitinya juga cerdas. Terutama sekali intelektualnya. Nah ini jadi sengaja saya luasin keterangannya. Memang kecil di sini masalahnya. Ba'da pana'i masawik, ini mujahadah. Wa mahwi da'awik. Secara realnya dalam tarekat itu suhbah. Suhbah itu untuk menghapus pengakuan. Orang kalau punya guru nggak ada ngaku. Makanya orang kadang nggak mau punya guru hidup. Kenapa? Karena nggak tinggi. Dia gurunya yang 700 tahun yang lalu. Gua dibaiat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan nggak nyampe itu orang lagi. Siapa yang mau nyampe ke Syekh Abdul Qadir? Ya, dia mah udah. Ya, orang-orang gila yang sering ingin mengatakan bahwa yang dimiliki ini adalah sesuatu yang hebat. Dia akan bilang Nabi Khidir itu pelarian, ya. Orang-orang gila itu. Wah, Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir, ya. Saya pernah ditanya waktu di Malaysia itu, di Malaysia ada gunung, katanya itu tempat para kutub kumpul. Bahkan kalau memilih kutub itu di gunung itu. Nah, orang itu sering hadir di situ karena ada pertemuan bulanan. Saya ditanya, Sidi kalau Jumat sekian itu hadir di gunung apa tuh, saya lupa. Gunung Hulu Langat namanya. Ada apa? Alah Sidi ini yang nggak tahu aja. Nah bingung saya, apa ya? Yang bulan kemarin saya melihat kutub itu semua kumpul. Syekh Baudin Naqsabandi, Imam Sazili, Syekh Abdul Qadir. Nabi Khidir itu hadir. Itu saya nggak tahan, langsung saya tengok, saya tinggal pergi sampai geledek gitu. Lah gue diajak gila kayak dia. Suwe banget urusan. Nggak ada. Ini orang ya punya penyakit psikologi ini, halusinasi. Nggak ada. Sederhananya orang bertarekat, dia melakukan takhalli. Ya, takhalli ini adalah pengosongan.
Ya, penyiapan tempat untuk masuknya nur tahalli. An yatahalla binurillah. Sudah, kosongin dulu ininya. Termasuk yang pertama dikosongin tawajuhnya, hadapnya. Untuk apa hidup ini? Lillah. Udah itu doang. Enggak macam-macam tasawuf itu. Ya. Saya kalau tahu macam-macam, saya udah macam-macam duluan sebelum bertarekat. Ya. Kalau masih itu macam-macamnya sama, mendingan bebas ngambil di luar. Daripada ngikutin satu guru, mendingan punya macam-macam guru banyak. Ya. Kalau masuk tarekat ngobatin orang, saya dulu udah ngobatin orang. Ngusir jin udah ngusir jin dulu. Ya, mau ngelihat ini orang kapan matinya, kapan kawinnya, kapan usahanya, udah ngalamin, udah ngeranapin. Ya, untung tertolong masuk tarekat yang benar. Kalau enggak, pulang dari Mesir saya tambah jadi dukun. Ya, bisa jual obat. Tapi kalau obat yang dijual istri saya itu obat herbal, itu betul obat herbal. Promosi. Ya bukan, ya Allah. Ya. Yang pertama dibetulkan takhaliyah itu adalah tawajuhnya, sidik tawajuh kepada Allah. Enggak, udah enggak ada lain. Ya. Makanya kalau kita lihat ulama dulu, man lam yahfazil Quran wa lam yaktubil hadis fala yuqtada fi ilmina hadza, katanya. Orang yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak menulis hadis, artinya mendapatkan hadis. Artinya orang jika tidak beriktimat kepada Al-Quran dan hadis, bagaimana bertarekat? Gak bisa. Tarekat tahu-tahu mas, ya, dia puasa. Saya sering mendengar engkongnya dulu wali, ya. Kemudian dia ngelihat kitab peninggalan engkongnya, lihat ada agenda, kalau kata kita risalah, tulisan tentang amal-amal dia. Artinya dia mengamalkan sesuatu, kan dia tulis puasa sekian, malam sholat sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ini rupanya rahasianya, ini buku pamungkas, lah buku. Buku benda mati. Allah jika kita ingin memberi rizki, maka rizki itu akan melalui orang yang hidup, bos yang hidup, pimpinan PT yang hidup, lah bukan bos yang udah mati. Ya. Kalaupun ada buku petunjuk untuk dapat rezeki dari bos yang hidup, masa sih di dunia lain rasio, artinya logis, rasional, pas di dunia tasawuf khurafat? Ya tidak. Selama Allahnya ada dan gak ganti, ya, ya kali yang wali yang udah mati, Allah yang ono dong gak ada, ini Allah lain lagi. Lebar tuh kita sembah tuh yang mati tuh. Ya, karena ini Allah udah berubah nih, yang sekarang kurang bener nih. Tuhan, kan bukan. Allah ahad. Mau guru mana kek di abad apa kek yang ngasih Allah, bukan guru. Guru yang kita sebut nama, kotak yang isinya itu Allah punya, dan Allah akan bagi di kotak lain. Sudah. Jika sidik kepada Allah, Allah bagi, sudah. Jadi kenapa jadi khurafat orang masuk tarekat yang aneh-aneh? Ya. Idza arada an yusilaka ilaihi, jika Allah ingin menyampaikan engkau kepada Allah, satara wasfak biwasfih, Allah tutupi sifatmu dengan sifatnya. Sekarang sifat kita itu apa? Sifat kita itu apa? Sifat kita itu tidak tahu.
Allah kasih sifat tahu. Sifat kita itu tidak sabar, Allah kasih sabar. Sifat kita itu tidak ridho, Allah kasih ridho. Sifat Allah itu tidak waro, Allah kasih waro. Sifat kita itu tidak ada, Allah kasih ada. Karena Allah ada, maka itu sebab nur. Karena kita tidak ada, maka kita zulmah. Jika Allah ada dan nur, wa biyadihil khair, maka kebaikan. Jika kita tidak ada dan zulmah gelap, maka kita tidak ada baik. Syariat menyebutnya buruk. Ya, memang itu pemahaman filosofis, filsafat seperti itu. Itu untuk memudahkan menjelaskan ya tentang hakikat Allah dan hakikat al-kaun, alam semesta. Tapi penjelasan lain bahwa ketika kita dilahirkan, kan tubuhnya itu kan ditiupkan ruhnya, hidup. Ya, pertama ruh hidup ini, ruh untuk hidup jasad. Nah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tubuh kita ini manusia, musliman au kafir, muslim atau kafir, tubuh manusia di dalamnya sudah Allah tanamkan sifat baik buruk. Untuk apa? Untuk menjaga dirinya. Ada tisu, tumpah sih. Sifat baik buruk yang disebut sifat bawaan, sifat jibiliyah, sifat fitrah, sifat dari sononya, apalah istilahnya, itu adalah sifat yang dibawa bersama dengan jadinya tubuh ini. Untuk apa? Untuk membela dirinya. Ya. Maka semua kebaikan yang muncul dari sifat jibiliyah itu, sifat asal, kebaikan untuk dirinya. Dia ngasih agar dianya aman, dia ngormatin agar dia dihormatin. Sama binatang juga begitu, kena sama sifatnya dari kaun. Nah, yang dibicarakan oleh agama, khususnya oleh tasawuf, ini sifatun muktasabah, kasbiyah, muhammadiyah, diniyah. Itu yang Allah kasih nur itu dari amal ibadah kita yang lillah. Maka orang sufi ketika masuk tarekat, lillahi dulu, betulin dulu tawajuhnya karena Allah akan kasih nur muktasab, nur Muhammad. Itulah yang kemudian dia makrifat, dia syuhud. Itu upah dari Allah ngasih, tapi syaratnya hayatuk inna hayati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Baru Allah kasih. Tapi seorang sebelum memiliki sidik ini, Allah udah kasih iming-iming dulu, gua kasih pahala loh. Ya. Wah, kalau ngomong pahala, umat Islam ini kita ngomong pahala, waduh, udah apa pahala itu udah banyak buat pahala kita. Ya. Kita baca Quran 1 huruf 10 pahala. Ya. Lah kalau sejuz berapa tuh? Istri nyenengin suami, suami nyenengin istri, wah rontok 40 tahun dosanya. Dikasih 40 tahun pahalanya. Baru satu bidang tuh. Tapi kalau kita tidak punya akhlak, rontok semua itu juga dengan akhlak buruk kita. Orang yang dapatnya gampang, maka rontoknya juga gampang. Ya, maka itu sebab orang sufi tidak ngebet urusan pahala. Ya. Tapi inti daripada hidup ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Nah itu. Maka satara wasfak biwasfih. Allah tutup sifat-sifat jasad tuh. Wa ghatana'tak
bina'tih. Ini sifat kasbiyah, Muhammadiyah, ruhiyah. Ya, ini na'at adalah sifat-sifat baik. Lalu fawasluka ilaihi bima minhu ilaik. Kamu sampai kepada Allah itu sampainya dengan apa? Sebab apa? Sesuatu yang dari Allah, nur tadi. Bukan upaya kita zikir, mujahadah. Makanya orang ngomong, gue sembahyang begini-begini doang. Lah emang mau ngapain? Seperti orang baca ayat. Ini kan baca logika ayat. Orang sedekah akan Allah kasih. Didakwain, ayo kalau mau dikasih sama Allah sedekah. Habis sampai di situ itu. Itu kagak bakal suhud dan usul. Bagi dia agama itu adalah tijarah, perdagangan. Dan itu di luar tasawuf. Nah, kalau tidak ada tasawuf, mungkin orang sampai sekarang begitu beragamanya. Maka orang sufi dikatakan orang ada yang beragama seperti bisnis kepada Allah. Ya. Orang sufi mengingatkan, ente diantar sama Allah ibadah juga itu sudah hidayah itu. Itu juga harus diterima kasihin. Nggak ada urusan dengan rezeki dan dunia. Ya. Dan itu yang real sebetulnya. Jika dia orang sidik kena Allah, nggak sampai hati itu ngomong begitu. Karena itu bisnis. Ya. Sehingga apa mereka mengatakan tariqatuna mahabbah la amal. Ya, jalan kita ini adalah cinta kepada Allah, bukan bisnis. Ya. Maka tasawuf yang kental begini kita ceramain ke umum, orang ngejat, tahu orang ngejat? Ya. Coba kita buka majlis zikir, oh zikir ini kita akan rezeki ini rezeki ini, wah ngebanjang tuh orang tuh datang tuh. Tapi begitu bilang enggak, zikir itu lillah, berhenti udah. Ya. Kalau jual obat apalagi habis itu terus ini madu anti kekebalan, waduh makin. Ya. Kalau kebal madu, nggak apa-apa, ini madu anti kekebalan. Dan di lapangan itu ada, ya, kita tidak, ya kita bicara ini di majelis ilmu agar kita bisa merubah mindsetnya, pemahaman kita. Ya. Jangan sering kita apabila mendengar keterangan itu di otak kita, wah si anu nih, jangan hapus tuh otak gitu. Ya, jangan. Ya. Kita mengaji, terus yang kita introspeksi adalah diri. Ya, jangan ibu-ibu yang lihat, oh itu memang suami saya persis begitu tuh. Nah, jangan. Ya. Jadi cari yang untuk kita, yang untuk orang lain lupakan. Ya, cari yang untuk kita. Nah, orang jika, maka kita sering mendengar, kenapa sih cerita para muridin, para thalibul ilm, itu guru tahu baik ya, kita lagi mikirin itu dia jawab. Lah emangnya, ya. Terus yang dianuin, wah gurunya, ya boleh itu am, ya. Tapi perlu dipahami bahwa Allah yang ngasih. Jika sidik, Allah ngasih. Mungkin aja kata-katanya bukan itu, tapi kita dapat makan itu, dapat itu siraman rohani kita. Lah kalau kita mikirnya, wah ini kayak tetangga saya, udah nggak dapat, ya, nggak dapat kebaikan. Mestinya untuk membangun dirinya malah tambah rusak. Itulah salah satu niat orang masuk ke dalam tarekat, niat orang belajar, niat yang betul. Ya, semuanya untuk diri kita sendiri. Ya, namun tanggung jawab kita merubah yang salah. Mungkin ada pada kelompok tertentu itu bagian itu ada fenomena yang salah. Ya. Tetapi
kebaikan, ya, kebaikannya, kemuliaannya jauh lebih besar, lebih banyak dari sekedar kesalahannya. Ya kayak bikin film, ya mesti ada yang error ya. Ya. Yang tadinya suruh mukul pelan-pelan, kekuatan lah kan itu di-cut itu kan. Nah, kita melihat role kehidupan yang udah lalu ada yang error itu kita cut, dan itu tanggung jawab generasi. Ya, jangan memburukan, menghina, bukan. Ya, karena ya kehidupan begitu. Pada permulaan memang bagus, tapi apabila sudah jadi biasa, mulai relevansi ya kepada situasi, kepada keadaan sekitar mulai berubah. Ada orang-orang yang jumud ya, dan kita bertanggung jawab untuk merubah. Baik. Ini jelas sekali hikmah di sini yang menerangkan satu perjalanan tarekat. Ya, arabtu rabbi bi rabbi. Ya, prosesnya laulal murabbi ma arabtu rabbi, tapi arabtu rabbi bi rabbi. Itu. Saya ingin ulang lagi dengan jelas. Takhalli adalah upaya kita menyediakan tempat. Masuknya kapan? Tergantung. Wah kalau udah 20 tahun kali, wah udah 10 tahun. Wah kalau udah muraqabahnya sekian, kan ada istilah-istilah dalam tarekat berbeda-beda. Kalau udah sampai muraqabah sekian, enggak. Ya adalah muraqabah 1, muraqabah 2 sampai muraqabah 7. Ya. Itu penjelasan tentang secara umum praktek nafsu itu. Tapi pada realita pengamalan tasawuf itu tidak bergantung kepada tingkatan itu. Apabila sidik, mungkin nggak ada tingkatannya, langsung selesai. Dan itu juga ada fenomena, waduh itu udah jadi sama dengan senioritas di bidang ilmu. Wah kelas 6 dia, kita masih kelas 1. Enggak ada. At-tariq liman sadaq la liman sabaq. Sidi Abdul Qadir Isa, ya, gurunya menjadi mursyid murabbi udah puluhan tahun. Enggak pernah dia mengangkat seorang pelanjutnya, khalifahnya, enggak belum mengangkat. 4 tahun terakhir mau wafat, datang itu seorang muda, Sidi Abdul Qadir. Ya, begitu datang, gurunya ngomong, ya kalau dalam kisah kayaknya baru ketemu terus sudah ngomong, wallah alam. Gitu. Begitu beliau masuk ke gurunya, ya, Sidi Muhammad, gurunya mengatakan, kamu orang yang terakhir, tapi kamulah orang yang pertama di sini. Sudah. Ya begitu 3 tahun, ya, diserahkan. Ketika gurunya masih hidup, sudah disuruhnya menerima baiat. Guru itu menerima baiat, bukan memberi. Tapi pada umumnya memberi. Gua baiat lo, woyo. Menerima. Orang menerima itu kan dari diminta. Ya. Kalau dia nggak mau, ya nggak terima, ya nggak jadi. Disuruh untuk menerima baiat. Tahun keempat wafat. 3 tahun doang. Artinya tidak ada sampai ini, ada sampai zikir tingkat ini dulu, sampai nyelesain ini dulu. Kalau nggak selesai belum. Jadi ada tradisi juga yang keliru. Kalau masih ada mursyidnya, kalau dia bicara begitu, ada bimbingan. Kalau enggak, akhirnya jadi tarekat tradisi.
Ya, sehingga dia ngamalin sendiri, wah ini karena muraqabah 1 ini amalannya sampai sekian, digepak supaya mencapai target. Wah digepak, udah selesai sekian puluh ribu, naik nih saya nih. Nah, saya mendapat pertanyaan, saya sudah sampai 7 nih katanya. Lah, dia madrasah lain, gurunya lain, kenapa nanya sama saya? Saya sudah sampai tingkat 7 nih. Martabat 7 kira-kira menurut penerawangan antum saya udah pusing deng dalam hati. Saya kalau lagi mendapat pertanyaan itu ya bukan emosi, artinya gregetan gitu. Saya hanya khadim dalam tarekat. Ya. Artinya orang apabila sudah jadi khadim tarekat, wah dikiranya udah kasab. Kalau kasep mah ya, kasep abdi teh. Kalau kasab, ya, kalau kasab enggak, saya halus. Ya, karena enggak kerja jadi halus. Ya, kasab mah kasar kan kata orang Bekasi, kasab banget lo katanya. Ya, jangan timbulin pikiran-pikiran yang khurafat. Ya, tasawuf itu tauhid yang murni, ibadah yang sempurna, yang paling ikhlas, khusyuk. Itu tasawuf. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, ini juga makin dijelaskan. Di mana tuh? Tadi ini ada penjelasan juga. Fawasluka ilaihi bima minhu ilaik izharu sifatihi alaik. La bima minka ilaihi minal ijtihadi fil amal. Tidak ya, sudah jelas. Bukan ijtihad kita dalam beramal. Jangan sekali-kali menghitung amalan kita ijtihad. Dan itu kalau kita tanya apa hukumnya dalam tarekat itu haram. Haram artinya menghitung amal, menghitung tidak. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu, laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Allah, coba. Seorang murid ketika dia masuk tarekat, dia berzikir lama, bermujahadah, wah Allah, ya. Mujahadah artinya jatuh bangun. Ya, karena mujahadah itu kan ada 4 cabangnya katakan. Cabang yang pertama itu adalah riyadhah. Ya. Nah, riyadhah ini realnya apa yang dilakukan itu yang sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur, sedikit bicara. Sedikit bergaul dengan orang yang buruk. Ini riyadhah. Mujahadah. Tapi makna detailnya adalah riyadhah. Yang kedua, mukhalafatun nafs. Apa mukhalafah itu? Bersebelahan dengan nafsu. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu atas dasar nafsu. Kalau ingin melakukan dasar nafsu, lawan. Nah, pertama nafsu itu nggak mau begini, lawan. Misalnya, nafsu nggak mampu bangun malam, lawan itu. Tapi kalau bangun malam karena sembayangnya bareng mertua supaya pengen dianggap menantu yang baik, jangan sholat. Kenapa? Karena itu nafsu. Itu mukhalafah tuh. Itu. Karena kita tidak punya zauk. Kalau zauk itu yang menjadi detektornya nanti. Dia melakukan atau tidak itu adalah, meskipun kata orang ini maslahat banget, tetapi bagi seorang yang arif, jika dia tidak ingin melakukan, tidak.
Gitu. Karena ada detektor yang ada di hatinya. Gitu. Nah, kita tidak punya detektor itu karena tidak punya zauq. Maka syariat pegangannya. Ya, yang real-real aja, Pak. Ini ada mertua. Pak, enggak qiyamul lail, Pak. Ayo, boy lah. Mantep, Ya. Belum mantu gua nih, belum mantu. Yang biasanya mah calon, kalau udah jadi mantu mah dua-duanya tidur kayaknya. Iya. Nah, ini mukhalafah namanya. Nah, yang ketiga adalah muhasabatun nafs. Ya. Itu tindakan konkret makna mujahadah itu. Muhasabatun nafs itu introspeksi kalau kata kita. Ada dua muhasabah itu. Ada yang am, ada yang khas. Ya. Kalau tadi mukhalafah itu semua berupa amalan ya. Amalan. Seperti zikir banyak itu mukhalafatun nafs. Nah, ini kasih guru ngelihat kita misalnya, wah ente ini zikirnya mesti 20.000, itu mukhalafah. Nah, sirnya itu di bilangan, dan bilangan itu hak prerogatif guru. Nggak boleh kita ikutin, wah ini catatan guru 20.000. Gitu. Hatta yang punya Sidi Abdul Qadir dalam muraqabah itu sebetulnya ya, kecuali memang ada izin dari gurunya, tapi semua ngamalin tulisan. Bukan ngamalin irsyad. Tarekat itu irsyad, bukan tulisan. Bukan buku. Hatta misalnya itu tulisan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, itu adalah kebijaksanaan beliau di zaman itu dan untuk orang tertentu. Dan ini juga perlu dijelaskan betul-betul. Memang bilangan itu sirnya ada di bilangan, dan itu adalah hak ilham daripada Allah kepada seorang guru. Bukan ngelihat cuma primbon namanya sebentar. 10.000 dah, 10.000 ya. Enggak. Ini tulisan 10.000, ini tulisan adalah wali, bukan. Itu mukhalafah. Amal baik zikir, sholat, puasa, gitu. Nah, kalau muhasabatun nafs ada dua. Pertama, introspeksi umum. Kalau para sahabat melakukannya adalah apabila mau tidur. Mau tidur baru kita hitung perjalanan hidup kita satu hari tuh. Gua bangun pagi, udah ngomelin bini gua. Ya, samperin neng. Maafin ya tadi pagi abang, supaya buku hari ini selesai gitu. Waduh, tadi ada orang gua klaksonin ya, karena ngalangin jalan Pak. Waduh, ramanya kesel dia, ya Allah, orang itu nggak ada orangnya, udah orang mana tahu, udah gua sumpahin sambar gledek tadi pagi tuh. Ampunkan saya ya Allah. Terus diintrospeksi. Ini mah diterusin malam itu, tadi orang sambar gledek buat ya Allah. Waduh. Ya, introspeksi. Nggak ada hak kita menghakimi makhluk Allah seburuk apapun. Ya. Muhasabah yang khas adalah khalwah. Suluk kata bahasa Nusantara. Ya, 3 hari di kamar. Itu juga muhasabah. Dan terakhir adalah qat'ul ma'lufat. Menghentikan ulpah, kebiasaan, kesukaan kita dengan ibadah. Ya. Gak boleh ibadah atas dasar enak udah biasa, gak boleh. Ya, dia mesti suasananya baru. Suasana baru. Ya. Orang pengantin baru apa pengantin lama suasananya lain Pak. Baru. Bagaimana supaya bikin suasana baru? Jangan di kamar mulu, sekali-kali ke pila ruangan, itu namanya
untuk mendapatkan suasana itu. Nah itu orang sufi nggak mau. Masuk masjid biasa banget, hilang suasananya, nggak mau dia. Akhirnya ada fenomena orang sufi ke masjid seminggu sekali misalnya. Nah, kita disuruh tiap waktu karena kita nggak punya suasana itu. Kita malah lagi ngumpulin koin pahala. Dia mah udah bukan pahala. Sekali masuk masjid, dia rasanya masuk ke Baitullah, hudur, istighraq. Kalau hilang itunya dia nggak mau. Ini adalah istilahnya, ini permainan orang dewasa, nggak boleh kita ikutin. Gua juga wali nih seminggu sekali. Emangnya malas kita mah. Ya. Itu mujahadah terakhir tuh. Udah tinggi tuh, ada mujahadahnya juga apa? Makluf. Nggak mau. Ya, saya pernah cerita, saya waktu pergi haji kemarin dapat pertanyaan itu. Banyak para masyayikh tinggalnya jauh dari Masjidil Haram. Seminggu 2 kali ke masjidnya. Tapi anak buahnya disuruh tiap hari sholat. Lahirnya kan nanya sama saya, itu Syekh Fulan. Kita berhusnuzan kepada beliau min auliyaillah, yani minal masyayikh. Ya, dan kita punya keterangan dalam tarekat, oh begini. Ya, kalau kita mah masuk Masjidil Haram memang udah nggak ada rasanya, adem, makanya selfie mulu. Ya, selfie-nya sambil doa lagi. Pas gua nangis foto ya. Wah, terus ke Facebook hari itu juga. Itu sampai di mana itu ibadahnya itu? Ya. Mereka jika sudah masuk sudah tanggal semua, tinggal sudah semua. Yang ada menunggalkan Allah semua. Dan suasana ini nggak boleh hilang. Kalau hilang, qillatul adab, dia merasanya begitu, kurang ajar sama Allah. Kita mah nggak ada. Emang kita mah kudu sembahyangnya kudu banyak, ya. Itu koin kita untuk menciptakan, untuk mendapatkan nur. Ya, nggak bisa itu, nggak bisa. Makanya sampai ada wadah mah sholat Jumatnya di Baghdad. Baghdad jelek, Hong Kong cakep, mendingan di Hong Kong. Baghdad banyak keruntuhan. Tidak, dia ada zauk sebagai barometer. Ya. Itu. Nah itu mujahadah terakhir mereka itu, yang nggak boleh. Itu juga dia mendengar dari batinnya itu untuk melakukan dan tidak melakukan. Ya, itu yang yang mereka mengatakan yantiqu bihi wa yabsuru bihi, ya. Wa yamna'u bihi wa yaf'alu bihi. Maka standarnya itu enggak umum, dia punya standar khusus. Ya. Dan ini nggak bisa ditiru, kita niru. Ya. Dianggapnya itu ngejaga gengsi dia, bukan. Ya, banyaklah fenomena-fenomena itu yang salah, karena ketika tarekat, orang-orang tarekat meninggalkan ilmu jadi begitu. Nah, kita bertanggung jawab, kita pengamal tarekat, tapi kita bertanggung jawab untuk membetulkan ya, yang error-error itu, yang salah-salah itu. Makanya hikmah ini mengatakan, laula jamalu satrihi, kalau tidak ada keindahan satar Allah, penutupan Allah tadi, Allah kasih nur, Allah kasih sifat Allah kepada kita. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya. Kalau tidak ada penutupan, ya, jamilu satrih. Sebetulnya asalnya itu as-satrul jamil, tutup yang indah. Ya. Tapi kemudian dimudofkan, jamalu satrih. Lam yakun amalun, tidak ada amal, tidak jadi amal ahlan lil qabul, untuk diterima. Ya. Karena godaan tertinggi adalah ru'yatun nafsih,
sampai ada penjelasan ya tentang situasi ini. Nabi ketika dia bertobat kepada Allah dari apa? Min ru'yati nafsi annahu kamil. Ya. Tapi itu Al-Imam Ibn Arabi yang berani bilang begitu, yang lain enggak, wali. Karena kalau Nabi sudah enggak boleh jadi ukuran. Ya, udah ukurannya udah di atas. Ya, di atas 0 udah. Gitu. Udah sebelum ada angka gitu. Wali, dosa yang tertinggi itu ada dalam kitab Abdul Ghani An-Nabulsi itu ketika berbicara tentang babuz dzam, bab dosa. Dia menjelaskan dosa secara syariat dan dosa secara hakikat dan menerangkan tentang pelaku-pelaku dosa dengan tingkatan kerohanian yang berbeda-beda sampai kepada tingkatan wali. Ya. Apa dosanya? Begini, ibadah jika dalam keadaan hudur dan khusyuk, ya, bukan ibadah, hidup ketika dia sudah hudur dan khusyuk, la yadhurruhu dzambun. Semua dosa dia tobatin sama dia. Ya. Maka orang seperti itu sudah diilhami untuk selalu bertobat. Ya, itu sebab innallaha yuhibbut tawwabin. Karena tawwabin ini yuhibbu. Coba lihat di Al-Quran. Yuhibbu itu yuhibbu sama siapa saja. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, rohani. Innallaha yuhibbul muqsitin, rohani. Innallaha yuhibbul muhsinin, rohani. Innallaha yuhibbus syakirin, rohani. Ya. Innallaha yuhibbul muttaqin, rohani. Innallaha yuhibbut tawwabin. Orang yang sudah Allah berikan cinta, tawakal, ihsan, yani sufi, dan selalu tobat. Namun tobat apa itu yang ditobati oleh wali? Ru'yatu nafsihi min ru'yati nafsi. Tidak ada dosa apabila dia khudur dan syuhud kepada Allah, diampun. Khudur itu membakar, ya, semua zulumat. Karena khudur itu nur, khusyuk itu nur. Bagaimana ada gelap, ada nur? Ya prakteknya, realnya, syariatnya tobat. Gitu. Maka mereka memaafkan, minta maaf, mengalah, melupakan, ya, mengampunkan, itu udah akhlak mereka. Bahkan lebih tinggi lagi, mereka itu nggak ngelihat ada salah. Coba, mana ada zulumat? Ya, kepada makhluk mana ada zulumat? Orang nggak ngelihat ada salah. Dia melihat orang berbuat salah di mata dia atau ada kaitannya dengan dia, itu ujian untuk saya. Dia sedang dianugerahi oleh Allah taubat nanti setelah itu. Berarti kan positive thinking. Ya. Kata thinking itu kalau mau jadi positif bukan dibikin oleh thinking juga. Dari sininya. Kalau enggak ngaku, ya udah gua ridho, udah ridho gua ikhlas dah. Wah iya, itu positif. Tuh kan, gua kata ikhlas kayak masih begitu. Bagaimana ceritanya ini ikhlas apa kagak sih? Coba itu kan agama apa itu namanya? Ini dari pandangan tasawuf. Ya, ya kita emang begitu pisan. Ya. Nah kita sedang berbicara tasawuf nih. Asyuhudu la yadurruhu dzambun. Ya. Tapi apa dosa bagi dia ketakutannya? Min ru'yati nafsi. Ya. Dia melihat dirinya. Dan itu yang dia perangi setiap detik. Bagaimana dia mau? Untuk apa? Agar dia tidak lupa kepada Allah, itu saja. Dosa itu kan untuk itu. Semua dosa mau gede mau sampai paling kecil. Tapi bagi dia itu, bagi kita itu kecil ge, karena kita mah belum itu, dosa kita mah goplah, udah. Sholat ge goplah, itu dosa kita mah. Itu ge kita goplah kita mah goplah. Iya kita goplah sama goplah. Apa tuh bahasa Arabnya itu susah tuh.
Ya. Kita itu lalai, bahwa kita tuh lalai. Kita tuh nggak ingat kalau kita tuh nggak ingat Allah. Oh, itu dosa kita, kurang dosa. Makanya mudah kita jatuh ke maksiat. Bagi kita itu dosa kecil. Ya Pak, ya dosa ngelihat diri udah nggak dosa itu mah, udah nggak ada dosa. Tapi bagi dia itu dosa. Coba begini, rumah kotor, ya beginilah. Orang di induk tuh yang lagi duduk di induk bau nggak tuh? Orang yang duduk di induk. Lah orang, coba kita yang nggak duduk di situ lewat, buka kaca aja, coba itu. Lah kita mah udah goplah sama goplah. Ya. Ngelihat diri kita hebat kayak udah bukan dosa itu mah, gua nggak ngerasa. Tapi orang yang bersih, ya. Ada puntungan rokok juga, waduh kotor. Coba yang rumahnya udah apa baik, ya. Ngerokok tek gitu, makan kacang prak gitu, udah nggak berasa kotor itu, emang kotor udah. Tapi mereka yang bersih, ru'yatun nafsih, ya. Dosa itu pukulan Allah agar dia ingat Allah. Makanya tidak ada orang terlepas dari dosa, karena untuk ingat. Maka ketika kita melihat orang berdosa, hati-hati. Kulla yaumin huwa fi sya'an, itu urusan Allah punya. Gak boleh kita menghukumi, wah menurut kitab ini dia ini kurang ngajar, kitab diadu. Tidak. Ya. Maka di sini dikatakan kalau tidak ada keindahan tutup Allah, tidak ada amal yang patut diterima. Ya. Maka di Al-Quran kan ada amal sayyi, ada amal soleh. Apa amal soleh? Amal yang sesuai dengan syariat. Itu amal. Coba apa definisi amal soleh? Al-amal soleh, yani al-amal, al-amalul hadib, katanya. Amal yang punya arah, tujuan. Al-muqayyad bisyariah, yang terikat dengan syariat, ini saleh. Tetapi yang qabul, ya, linaili ridallah. Amal yang saleh adalah amal yang sesuai dengan syariat. Untuk apa? Untuk menggait ridha Allah, menggapai ridha Allah. Apa? Qabul ridha Allah ini. Jadi amal yang qabul, amal yang sudah diridhoi oleh Allah. Nah, apa bentuk ridho? Ya. Dia diberikan kesidikan, diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran, diberikan kekhusyuan, itu ridho. Qabul sudah. Apabila orang beramal sudah dengan Allah, ya, dengan Allah itu dengan sifat-sifat yang Allah berikan tadi, dengan naat yang Allah berikan tadi, maka itu kan disebut minhu bihi, dari Allah dengan Allah, itu adalah sifat itu tadi, naat itu tadi, sater itu tadi, baru diterima. Artinya beramal dengan Allah itu apa? Dia beramal dengan sabar, dia beramal dengan ikhlas, dia beramal dengan khusyuk. Ini namanya amal yang diterima. Qabul. Ini persepsi qabul dalam konteks syariat fikih dengan qabul tasawuf beda. Kalau qabul menurut syariat itu soleh apabila udah sesuai dengan syariat, qabul, bahwa dia masuk kepada masyru'iyah. Tapi qabul menurut orang sufi masuk ke wilayah syuhud, ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, qabul. Maka orang-orang sufi selalu qabul, udah. Enggak tahu, bukan qabul, dia mau makan nasi qabuli. Ya, dikit-dikit qabul.
Karena di kepala orang sufi dalam urusan ibadah dua yang dia pikirkan, ar-ridha wal qabul. Ar-ridha wal qabul. Allah ridha dan nerima, udah. Bagian bagaimana gen yang penting ridha dan diterima, udah. Makanya doanya apa? Ridha qabul, ridha qabul, ridha qabul. Qabul, persepsi mereka berbeda dengan qabul dalam konteks lain. Ya. Jika orang diterima oleh Allah ridha, kan begini, coba orang tinggal di rumah kita ridha sama dia. Kalau dia ngerti apa semua perasaan dan yang kita inginkan, itu ridha kita. Karena dia udah tahu apa yang nggak bakal nyinggung perasaan, nggak bakal, ya namanya ridha. Ya. Coba kalau enggak, mula-mulanya ridho, nggak tahu, ya itu. Begitu juga orang yang diridhai Allah, dia siddiq, dia ikhlas, dia sabar, ya baru dia diterima qabul. Qabul bahwa dia adalah Abdullah, bukan abdu ghairi. Allah. Wa qala radhiyallahu. Coba ini makin menukik lagi nih. Anta ila hilmihi iza ata'tahu akhwaju minka ila hilmihi iza asaita. Ya Allah, kalau lihat ini baru kita memahami kenapa para murabbi itu sering merendahkan orang yang punya ilmu dan amal dibanding orang yang bodoh dan ahli maksiat. Ya. Kenapa? Orang dikasih bodoh, dikasih maksiat, dia menjadi orang yang abad, zalil, hina. Dan sifat hina itu mestinya untuk orang yang paling banyak mendapatkan anugerah dari Allah. Orang dikasih ilmu, dikasih taat, dikasih ibadah, dikasih ini kan dari Allah, hidayah. Mestinya kan dia yang paling zalil. Kenapa orang dengan dosa baru zalil? Nah, orang sufi melihat hakikatnya, berarti Allah kasih dosa agar dia zalil, agar dia hina. Orang mencapai rasa hina disengat dengan sebab dosa, mencapai yang dia tidak capai dengan taat. Ya, kita punya ilmu, kita jadi ustadz, kita jadi kiai, hidung-hidung megar tuh, bukan tangan doang megar, hidungnya megar semua, sama perutnya megar terus, gede. Maknanya dia tidak sampai kepada hakikat bahwa semua itu banyak banget itu anugerah. Apa sih anugerah yang paling besar selain agama? Nggak ada. Orang dikasih ilmu agama jadi mulia, itu beda itu. Tapi kenapa takabur? Ya. Nggak punya ilmu juga, cuman keturunan orang punya ilmu, keturunan ulama, keturunan kiai itu juga udah sombong. Apa yang disombongin? Ya. Jika nasab tidak menghormati ilmu, selamanya bodoh. Ya. Nah, maka kata beliau? Engkau kepada hilm Allah. Apa hilm yang diterjemahinnya ya? Sabar.
Iya, halim, penyantun, santun ya, santun. Bukan ya santun ya, menyantun gitu ya, hilm. Engkau kepada hilm Allah, artinya engkau perlu kepada sentuhan lembut Allah, ya, santunan Allah, ya. Ketika engkau taat, lebih diperlukan, ya, minka, darimu, ila hilmihi, kepada sentuhan lembut, penyantunan Allah ketika kamu maksiat. Allah takdirkan maksiat, memang Allah tunggu-tunggu taubatnya. Makanya sampai digebayangin, ya, hamba jika taubat Allah lebih gembira dari ibunya yang kehilangan anaknya dan kembali. Itu coba dibayangkan seperti itu. Betapa Allah menunggu banget orang yang Allah yang ngasih dosa, maka Allah rahasia kenapa kasih dosa, Allah nyiapin taubat. Ya. Sementara orang yang taat, dia lupa kalau apa? Ketika dikasih taat, dikasih, dia beribadah, dikasih, ya, lupa bahwa itu anugerah terbesar. Mestinya dia, ya, mohon kepada Allah untuk Allah melihatnya mulia. Makanya dikatakan kita berbuat baik itu liyusaddiqakallah la liyusaddiqakan nas, agar dipandang betul oleh Allah, bukan dipandang betul oleh orang. Ya. Nah, maka karena ketika orang, kenapa demikian? Kan makanya kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, rubba ma'siyatin awrathat dzullan wan kisara, rubba ta'atin awrathat izzan wastikbara. Banyak orang maksiat, banyak maksiat justru membuat orangnya jadi rendah hina, dan itulah hamba. Dan banyak ketaatan membuat orang itu sombong dan congkak. Ya, ini bukan tanpa penjelasan secara real, ada penjelasannya. Gitu. Nah, kenapa ketika taat itu dipandang lebih perlu kepada kasih sayang Allah, kepada santunan Allah, kepada sentuhan lembut Allah, kepada pemeliharaan Allah. Hilm itu tidak marah lah. Orang hilm itu orang yang enggak marah. Lah kita taat itu lebih perlu kepada hilm Allah agar tidak marah, agar tetap santun. Gitu. Karena santun ini kan biasanya dipakai dari atas ke bawah ke atas kan. Lihat. Dibanding maksiat. Karena ketika kita taat, banyak sesuatu yang akan menimpa kita dalam melakukan kebaikan, ketaatan. Apa? Ru'yatu nafsih. Ngelihat diri paling manehna. Tahu paling manehna? Ya. Ujub. Takabbur. Merendahkan orang lain. Paling merasa banyak pahala. Ya. Dan itu min kabairil qulub, dosa besar bagi hati. Tapi kalau maksiat, ada orang yang begitu, wah paling hebat lu, ya. Enggak ada. Orang ahli maksiat, niat kita pakai peci haji aja udah, ya Allah, itu orang ahli surga itu lewat, padahal ya, kita iblis pakai sorban ini, ya. Tapi kata orang ahli maksiat itu ahli surga itu tiap hari ngaji bae dia mah, ya, nggak berhenti. Sama juga apa, perempuan ngelihat kori kan suaranya bagus ngaji, aduh gua kalau punya laki suara bagus itu suruh ngaji bae, gitu. Pas udah kawin mah orang pengen dengerin ngaji, lakinya ngaji dia orang ngaji,
Ya. Nah ini makin jelas ya bahwasanya tasawuf itu adalah sidik tawajjuh. Sebesar mana sidik tawajjuh, orientasinya yang betul tegak kepada Allah, sebesar itu juga tasawufnya. Ya, tasawwufu ahadin huwa sidqut tawajjuhihi. Tasawufnya seseorang itu sidik tawajjuhnya. Ala qadri sidqi tawajjuhi yakunu tasawwufu. Sebesar mana sidik tawajjuhnya, sebesar itu tasawufnya. Ya. Tetapi orang yang maksiat lebih membuat hati-hati, takut kepada Allah, membuat dia tunduk dan perlu kepada Allah. Ya, oleh karena itu dikatakan hamba kepada ya sikap. Ya, kalau orang kan hilm itu ramah gitu kan. Ya. Sifat sayang Allah itu ketika taat, ketika Allah membuat dia taat, itu lebih diperlukan ya, dibanding ketika dia maksiat. Sebenarnya ini kan pandangan mereka ya. Dengan rohani inilah mereka para sufi itu memperlakukan orang ya, memperlakukan orang, berinteraksi dengan orang seperti itu. Ini masih sambungannya sebetulnya nih. Ya. As-satru ala kismain, satrun anil maksiyah wa satrun fiha Allah. Fal'ama yatlubuna min Allah. Oke, kita tunda bulan depan insyaallah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.